Allah malam ini kembali dapat hadir untuk yang kedua kalinya, khususnya saya di tengah jamaah kaum muslimin pecinta ilmu dalam rangka kita thalabul ilmi ibadah, mencari ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula alhamdulillah kita masih diberi sehat di tengah-tengah situasi yang seperti kita alami dan sama-sama kita rasakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pelindungannya untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpah atas Rasul akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan tercurah pula kepada kita umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dan para pemirsa kajian online PDM Banyumas rahimakumullah. Kalau pekan kemarin, malam Kamis kemarin kita bawakan tema keutamaan mempunyai anak perempuan. Biar adil, malam ini kita bahas juga tentang keutamaan mempunyai anak laki-laki. Sebelum kita memasuki kajian tentang keutamaan memiliki anak laki-laki, perlu kami sampaikan resum terlebih dahulu, barangkali ada di antara jamaah para pemirsa yang pekan kemarin belum sempat untuk mengikuti kajian kami. Maka saya sampaikan dulu garis besar dari apa yang kami sampaikan pekan kemarin, biar menjadi perbandingan dengan materi yang akan kita sampaikan malam ini tentang keutamaan mempunyai anak laki-laki. Tentang keutamaan mempunyai anak perempuan, pada pekan kemarin sudah kita sampaikan dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari sahabat Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala berkata, "Ma min muslimin tudriku hubnatani fayusinu suhbatahuma illa adkhalnahu jannah." Tidaklah ada seorang muslim yang memiliki dua orang anak perempuan, fayusinu suhbatahuma, kemudian dia berbuat ihsan terhadap kedua anak perempuan itu, illa adkhalnahu jannah, kecuali akan aku masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Ini keutamaan yang pertama. Siapapun yang memiliki dua orang anak perempuan dari umat Islam, kemudian dia berbuat ihsan kepada kedua anaknya yang perempuan itu, maka jaminannya adalah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Apa makna ihsan tersebut yang dimaksud? Punya Zoom nggak? Tersebut apa? Apa di sini? Adkhalahu qiyamahu bil ihsani ilaihima wal infaqi alaihima. Yaitu berbuat baik dan menerima nafkah dari rezeki yang halal dan rezeki yang baik. Serta pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Yang pertama. Hadis yang kedua adalah dari Uqbah bin Amir berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin," barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, wa sabara alaihinna, dan dia bersabar kepada ketiga orang anak perempuan itu, wa kasahunna min hijatihi, dan memberinya pakaian, makanan, minuman, pendidikan, min jidatihi, dari hasil jerih payahnya, kunna lahu hijaban minan nar, maka ketiga orang anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari panas api neraka bagi kedua orang tuanya. Itulah 2 hadis rangkuman dari materi yang kemarin kami sampaikan. Malam ini akan kita lanjutkan tentang keutamaan memiliki anak laki-laki. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, disebutkan dalam hadis dalam kitab
Adabul Mufrad atau Syarah kitab hadis Sahih Bukhari sebutkan bahwa pada bab al-waladu qurratul ain, ada bab yang menyebutkan tentang al-waladu qurratul ain. Anak laki-laki itu adalah qurratul ain. Apa yang dimaksud dengan qurratul ain? Yaitu qurratul ain itu artinya sababul surur wal farah, sesuatu yang menyebabkan kesenangan dan kebahagiaan atau kegembiraan. Anak laki-laki adalah permata bagi kedua orang tuanya. Menjadi qurratul ain atau sababus sururi wal farah, sesuatu yang menyebabkan kesenangan dan kebahagiaan. Baiklah, saya bacakan hadis yang pertama tentang keutamaan seseorang yang memiliki anak laki-laki. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan sahabatnya dengan doa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ini hadisnya cukup panjang, tapi saya ambil bagian belakang dari hadis tersebut. Ini hadis nomor 40 tentang doa mohon dikaruniai anak laki-laki. Yaitu ketika ada seorang yang meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan dikaruniai oleh Allah dengan keturunan laki-laki. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada sahabat tersebut dengan doanya, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Allahumma ya Allah, aktsir malahu, perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan perbanyak pula lah anaknya yang laki-laki, wa barik lahu, dan berikanlah keberkahan kepadanya. Jadi punya anak laki-laki itu yang pertama menjadi sababus surur wal farah, menjadi sebab munculnya kesenangan dan kebahagiaan. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mendoakan sahabatnya dengan doanya yang tadi, yaitu Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah ia atau perbanyaklah harta bendanya dan perbanyaklah anaknya yang laki-laki serta berilah keberkahan atasnya. Jadi ini doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan juga masih dalam bab yang sama tentang bagaimana pentingnya atau tingginya kemuliaan orang yang memiliki anak laki-laki. Yaitu bahwa anak laki-laki selain menjadi sebab datangnya kesenangan dan kebahagiaan atau kegembiraan, anak laki-laki juga menyebabkan datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah, bersumber dari Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, Ja'a A'rabiyun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang A'rab, orang Badui. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu Al-A'rab itu orang Badui atau Ahlul Badawi. Ya, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan di Jazirah Arab sana, itulah yang disebut dengan Al-Badawi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi orang Badui. Suatu ketika datang Al-A'rab itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya itu, yaitu yang orang Arab Badui. Atuqabbiluna sibyanakum, wahai Arab Badui, apakah engkau mencium anak-anakmu yang laki-laki?
apakah engkau mencium anakmu yang laki-laki? Maka orang Arab Badui itu berkata, fawallahi, demi Allah, manuqabbiluhum, aku tidak mencium anak kami yang laki-laki itu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika Allah telah mencabut dari hatimu ar-rahmah, yaitu kasih sayang. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita agar kita memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anak kita yang laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Tentu sama saja, tetapi dalam hal ini Rasulullah sedang menjelaskan tentang bagaimana berlemah lembut dan berkasih sayang kepada anak-anak kita yang laki-laki. Rasulullah tidak akan bisa berbuat apapun ketika Allah sudah mencabut sifat kasih sayang dari seorang manusia. Maka kemudian Rasulullah bersabda juga, man la yarham la yurham. Siapapun yang tidak menyayangi sesamanya, maka la yurham, dia juga tidak akan disayangi. Artinya, siapapun yang tidak memiliki rasa sifat kasih sayang terhadap sesama manusia, termasuk terhadap anak-anaknya yang laki-laki, maka dia juga tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang kedua juga disebutkan bahwa ini hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala yuqabbilu fil madhi, mencium. Siapa? Hasan ibn Ali. Hasan putra Ali atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahul Aqra ibnu Habis at-Tamimi. Di sisi Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalisun, yang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-Aqra, sahabat berkata kepada Nabi, innali ashratan minal walad. Innali, sesungguhnya aku mempunyai ashratan, 10 minal walad, dari anak laki-laki. Mempunyai 10 orang anak laki-laki. Kita anaknya berapa Bapak Ibu? Paling banter kayaknya 5 jamaah ini yang ada. Karena rata-rata itu 2, 3, termasuk saya sendiri cuma 3. Jarang-jarang di zaman sekarang ini orang mempunyai banyak anak seperti para zaman dahulu. Ini Al-Aqra at-Tamimi ini memiliki anak asyratan minal walad, 10 orang anak laki-laki semuanya. Ma qabbaltu minhum ahada. Aku tidak pernah mencium mereka satu pun, kata Al-Aqra at-Tamimi. Punya anak 10, anehnya sang ayah tidak pernah mencium satu pun anak-anaknya yang laki-laki itu. Panadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menoleh dan melihat kepada sahabatnya itu dan bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu sekalian, anak laki-laki menjadi penyebab datangnya rahmat, penyebab datangnya keberkahan kepada kita, manakala orang tuanya bisa menyayangi dengan setulus ikhlasnya, dengan sebaik-baiknya kepada anak-anaknya yang laki-laki itu. Jadi memiliki anak laki-laki tidak cukup dibanggakan dengan bahwa anak laki-laki kelak akan menjadi pemimpin. Tidak. Memang itu bagian dari sesuatu yang membanggakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'.
laki-laki adalah qawam, pemimpin bagi para laki-laki. Sehingga ketika seseorang memiliki anak laki-laki, itu artinya dia mempunyai kesempatan untuk memiliki anak yang kelak menjadi pemimpin. Minimal pemimpin di dalam keluarganya. Padahal inna idhomal jazai ma'a idhomil bala. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian atau cobaan yang dia hadapi. Seorang pemimpin tentu ujian dan tantangannya adalah sangat besar, maka Allah pun juga menyiapkan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Maka setelah kita memiliki anak laki-laki, yang lebih penting lagi tidak sekedar menjadikannya sebagai kebanggaan, tapi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita itu dengan penuh kasih sayang, memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita yang laki-laki itu, yang kelak akan tumbuh besar dewasa, akan menjadi imam di dalam keluarganya. Dan akan menjadi pemimpin bagi orang banyak. Itu adalah harapan orang tua. Maka sekali lagi, mari kita berikan perhatian yang lebih kepada anak-anak kita, khususnya yang laki-laki. Terlebih di musim seperti sekarang ini, anak-anak kita tidak datang ke sekolah. Tidak datang ke sekolah untuk menuntut ilmu di sekolah, untuk dibimbing oleh bapak dan ibu guru sekolah di sekolah. Akan tetapi, anak-anak kita belajar di rumah kita bersama kedua orang tuanya, bersama dengan anggota keluarga yang lain. Ini sungguh merupakan suatu kesempatan yang sangat luas bagi orang tua untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Itulah Bapak Ibu dua hadis yang mengajarkan kepada kita agar kita memperbanyak atau memiliki sifat kasih sayang yang sebanyak-banyaknya di dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, khususnya yang perempuan juga demikian. Sebenarnya pada prinsipnya sama saja. Mendidik itu memang harus penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang. Tetapi inilah penekanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar di dalam mendidik anak-anak kita yang laki-laki itu mendidiknya dengan penuh kasih dan sayang. Dalam mendidik sholat umpamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, muru auladakum bis sholati sab'a sinin wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Suruhlah anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Semeter kali pira? Dibuhum. Jawa teman. Ketika umur 10 tahun, manakala ia tidak mau atau tidak mau melaksanakan ibadah sholat. Ini bukan berarti menghilangkan sifat kasih sayang di dalam pendidikan, tidak. Rasulullah menyuruh kita untuk menyuruh anak kita melaksanakan sholat. Cukup disuruh ketika usia 7 tahun maksud kami. Ketika usia 7 tahun. Dan ketika umur 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat, hendaknya dipukul tentu dengan pukulan kasih sayang. Yakinlah Bapak Ibu, ketika orang tua memberikan pendidikan sedikit agak keras pada anak-anaknya, tapi dengan keikhlasan, dengan penuh kasih sayang, termasuk Bapak dan Ibu guru yang di sekolah, memberikan pendidikan yang sedikit agak keras kepada anak-anak atau santri-santri dan murid-muridnya di sekolah, jika itu dilakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan, insya Allah sedikit tindakan yang keras itu masih terukur karena dilandasi oleh sifat kasih sayang. Maka sekali lagi substansi dari hadis Rasulullah SAW itu memberikan penekanan yang tegas kepada kita agar kita berbanyak kasih sayang khususnya
kepada anak-anak kita yang laki-laki. Pendidikan yang didasari dengan kasih sayang, insya Allah akan menghasilkan generasi-generasi yang baik, menghasilkan generasi-generasi yang insya Allah akan bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. 23 menit, masih ada waktu 7 menit. Data kami seperti biasa 30 menit, barangkali ada jamaah yang akan bertanya tentang bagaimana tentang keutamaan memiliki anak laki-laki yang bisa menjadi sababus surur wal farah, yang bisa menjadi penyebab kebahagiaan dan kesenangan atau kegembiraan, juga bisa menjadi penyebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo Pak Moderator untuk difasilitasi, barangkali ada jamaah yang ada pertanyaan, ada waktu kurang lebih 5-6 menit, dipersilakan. Monggo. Mas Tabirin, moderator siap. Kita waktunya 1 jam kalau semuanya, Ustadz. Itu kalau mau masih materinya masih monggo sampai. Ya, mungkin kita cukupkan 30 menit saja dulu, Pak. 30 menit, kemudian 15 menit untuk tanya jawab, biasanya seperti itu. Dan untuk persiapan 15 menit. Jadi kita kajian online ini disediakan waktu 1 jam. Oh iya, monggo. Bisa kita buka untuk tanya jawab 15 menit, monggo. Mas moderatornya ada ya. Ji, monggo. Assalamualaikum jamaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo jamaah untuk bertanya secara langsung. Kami persilakan. Saya Tat. Ji, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu siapa? Ini saya Ibu Ayi dari Banyumas. Oh, oke, Banyumas, yeah. Ini Ustadz, ini kan apakah mungkin sinyal dari saya yang ini, jadi suaranya agak terputus-putus loh, Tat. Yang akan saya tanyakan untuk terkait anak perempuan itu kan tadi di hadisnya itu jika anak 2, terus anak 3. Terus lantas bagaimana kalau mempunyai hanya 1 anak perempuan gitu, Ustadz? Itu 1. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya dengarkan di pembahasannya Ustadz, barangkali ini mungkin saya yang kurang dengar atau bagaimana. Kalau untuk laki-laki itu apakah ada, maksudnya di dalam hadis itu barang siapa yang mempunyai anak laki-laki 1 atau 2 atau seperti yang disampaikan di hadis yang tentang perempuan atau bagaimana itu Ustaz? Apakah cukup jika mempunyai anak laki-laki itu kita memberikan kasih sayang penuh terhadap anak laki-laki itu? Karena apa? Karena anak laki-laki itu kan akan menjadi imam gitu. Bagaimana yang ada di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamun gitu. Itu bagaimana Tat kalau untuk anak laki-laki. Terima kasih, itu aja Tat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dalam hadis nomor 43 Ibu, memang yang disebutkan adalah keutamaan memiliki 2 orang anak perempuan, kemudian 2 orang anak perempuan, kemudian hadis berikutnya keutamaan memiliki 3 orang anak perempuan, yaitu kalau anak perempuannya 2, kemudian bisa memberinya makanan, minuman, pakaian, pendidikan yang halalan thayyiban, maka itu akan dimasukkan oleh Allah atau jaminannya adalah surga bagi kedua orang tuanya. Syaratnya yaitu memberinya makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, termasuk pendidikan yang baik untuk anaknya yang perempuan 2 itu. Adapun kalau 3, yang lebih ditekankan lagi adalah sikap sabar. Jadi punya anak perempuan 3 itu akan menjadi penghalang dari panasnya siksa api neraka bagi kedua orang tuanya, manakala orang tuanya bersabar di dalam mendidik anaknya yang perempuan 3 itu. Bagaimana jika anaknya perempuan 1? Tidak disebutkan dalam hadis ini, mohon maaf Ibu. Berarti Ibu kalau masih punya anak perempuan 1, ya bisa ditambah lagi. Minta kepada Allah biar punya anak perempuan. Karena dalam hadis disebutkan. Tambah berarti ya Tat.
masih ada kesempatan. Jadi ya, kalau silakan jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustaz Samsudin. Perempuan baru satu, masih mohonlah kepada Allah biar diberi oleh Allah keturunan perempuan dua. Adapun mendidik laki-laki tadi adalah tentang sifat yang di dalam mendidik putra-putranya yang laki-laki, karena kelak mereka akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Malah pada tulisan ya. Ada yang masuk itu tentang pertanyaan. Ya, Ustaz. Saya menjawab ya. Silakan. Yaitu tentang mana yang harus diutamakan oleh anak yang laki-laki. Anak laki-laki. Tadi saya sempat membaca pertanyaan lewat tulisan. Yaitu apakah mengutamakan istri atau ibunya. Kalau dia anak laki-laki, kalau dia anak harus orang ngomong berarti tentu dia lebih mengutamakan kepada ibunya dibanding kepada istri. Sampai Rasulullah SAW, ya, ini tentang kaitannya dengan birrul walidain, Bapak Ibu. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang anak itu tidak akan mampu, seorang anak laki-laki tidak akan mampu membalas budi dan kebaikan tidak akan mampu membalas budi kebaikan orang tuanya illa kecuali ayyajidahu mamlukan fayashtarihi tsumma yu'tiqahu. Kecuali kalau anak itu mendapatkan kedua orang tuanya sebagai budak, dan budak itu dia beli, kemudian dia wujud. Sebelum itu bisa dia lakukan, apapun yang dilakukan oleh anak kepada orang tua, termasuk anaknya yang laki-laki kepada orang tua, maka tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Namanya adalah laki-laki meskipun dia tidak beristri, tidak boleh kemudian lebih mengutamakan istrinya daripada ibu. Demikian. Monggo, dipersilakan yang lain. Monggo, Pak Suyatno. Ya, silakan Pak Suyatno. Silakan. Pak Suyatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz. Ini Pak Suyatno Cilono. Ya, Cikidang. Oh, Masya Allah. Wali Santri Al-Mumtazah ini, Bapak. Ya. Ini pertanyaannya, Pak Ustadz. Berkait dengan keutamaan anak laki-laki dan perempuan. Nah, kadang untuk pembagian waris, menurut syariat kan sepikul dan segendong. Untuk laki dan perempuan. Tapi karena sesuatu dan lain hal, hanya kalau membagi sepikul dan segendongan itu enggak tega. Terlebih kadang-kadang yang lakinya itu kurang merawat orang tua. Sedangkan yang wanita itu tekun merawat orang tua. Nah, akhirnya kebijakan orang tua bagaimana kalau di warisannya dibagi rata gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Moderator? Monggo silakan langsung. Oke, matur nuwun. Tadi yang ibu-ibu Banyumas tadi, saya juga lama 17 tahun di Banyumas, dulu di Darussalam. Sekarang mengelola Al-Mumtazah Muhammadiyah Haji Barang, yang insya Allah tahun ajaran baru nanti menempati lokasi baru di Banjarsari. Salah satu calon alumni tahun ini adalah putranya penanya yang barusan ini tadi, Pak. Amin. Terima kasih Pak Yudno atas atensinya. Memang benar dalam Al-Quran Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah yusikum berwasiat kepada kamu. Kalau Allah berwasiat kepada kamu, artinya Allah memerintahkan kepada kamu. Karena yusikum itu artinya amarokum, memerintah. Wasiat itu artinya adalah memerintah. Sebagaimana
firman-firman Allah dalam Al-Quran di surat-surat yang lain. Seperti seorang khotib mengatakan, usikum wa iya yang nafsi bitaqwallah. Itu artinya aku berwasiat atau aku menyuruh kalian dan juga saya untuk bertakwa kepada. Memang Allah memerintahkan agar pembagian warisan itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang wanita. Atau dalam bahasa Jawanya sepikul segendong. Sepikul untuk laki-laki, segendong untuk perempuan. Bagaimana jika kemudian kita membagi warisan itu dengan rata? Begini ya Bapak sekalian, waris itu dibagi setelah orang yang mewariskan itu meninggal. Jadi kalau orang tua ingin anak-anaknya mendapat yang sama, jangan menggunakan warisan, tapi pakai hadiah atau hibah di saat dia masih hidup. Jadi ketika orang tua masih hidup, kemudian mempunyai sawah 1 hektar, yang laki-lakinya 2, perempuannya 2, boleh itu menghadiahkan kepada masing-masing, memberikan kepada yang masing-masing itu seperempat. Itu bukan waris. Karena waris itu ketika orang tuanya sudah meninggal. Tapi ketika orang tuanya masih hidup, itu namanya hadiah. Memberikan hadiah. Itu boleh. Tapi ketika sudah mati, yang membagi itu adalah bukan orang yang mewarisi, tapi orang yang diwarisi. Bukan orang tuanya yang membagi, tapi yang membagi adalah anaknya, karena orang tua sudah mati. Maka jika ada di antara kita ingin memberi biar tega, ya berilah di saat kita masih hidup. Jangan menunggu kita sudah mati baru mengharapkan pada anak-anak atau mewasiatkan agar nanti warisan dibagi secara rata. Itu tidak boleh karena bertentangan dengan hukum agama. Jadi begitu. Solusinya adalah kalau kita menginginkan anak-anak kita biar mereka mendapat bagian yang mungkin menurut pandangan kita sama itu dengan alasan tidak tega, kemudian yang perempuan lebih lama merawat kita dan seterusnya, maka boleh adalah hibah atau hadiah. Hibah di saat orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, ahli waris yang berkewajiban untuk membagi sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Makatan Pak Yitno? Nah, makatan. Monggo Mas Dimas mau bertanya secara langsung. Mas Dimas Kurniawan. Ya, siap. Kepengen pajak. Ya kue. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Abi, perkenalkan saya Dimas Kurniawan dari Wangon. Masya Allah, wajahnya dimunculkan itu alumni Panti Asuhan PKU sekarang di UNES Semarang ya. Izin bertanya Abi, yang mengenai seorang anak laki-laki ya, bolehkah seorang anak laki-laki membenci kepada seorang ayah, hanya sekedar membenci, bukan diperlakukan dengan fisik, tapi hanya sekedar membenci, bolehkah? Terus yang kedua, itu mukanya agak mundur artinya berarti HP-nya. Ya nanti ngomong dulu. Yang kedua, jika seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan ya berperilaku buruk, apakah benar nanti di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan adalah orang tuanya? Mohon pencerahannya, Habib Syamsuddin. Terima kasih. Terima kasih. Ini dari Wangon apa dari Semarang? Masih di Semarang, Bi. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini alumni PKU Muhammadiyah Haji Barang berbasis pesantren. 6 tahun kami bina di PKU Muhammadiyah Haji Barang. Sekarang sedang S1 di Universitas Negeri Semarang. Ngambil teknik pemesinan. Nanti
Sambil S2 di tempatnya Pak Ali itu nanti ya. Amin, amin. Ada S2-nya Pak Ali ya? Belum. Mudah-mudahan kalau sudah siap semua. Nanti kalau sudah lulus, anak panti yang berkualitas itu bisa direkrut di Purwokerto. Ya, siap, insya Allah. Ya, monggo. Itu sudah hafal 5 juz itu di panti, sekarang di Semarang sudah hafal 10 kita ada program juz. Itu untuk hafiz Quran ada beasiswa. Oh gitu? Ya. Terima kasih. Ini sudah hafal 5 juz, di Semarang tambah 5, jadi sudah 10 juz. Pertanyaannya bagus sekali. Boleh enggak seorang anak itu membenci orang tuanya? Tidak boleh, secara tegas jawabannya. Tidak boleh. Meskipun orang tua itu jahatnya bukan main pada anak. Kewajiban anak itu tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya itu jahat kepada anak. Orang tuanya jahat kepada anak tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Karena jahatnya orang tua itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan urusannya dengan kita. Jadi kalau ada orang tua berbuat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, seorang anak tetap wajib untuk berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Adapun orang tua tetap berbuat jahat pada anak, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di depan saya sebutkan bahwa seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya illa kecuali wajadahu mamlukan fayashtarihi tsumma yu'tiqahu, kecuali bisa membalas kebaikan orang tua itu manakala seorang anak mendapatkan ayah dan ibunya sebagai budak, kemudian budak itu dibeli terus dimerdekakan. Itu baru anak bisa membalas baik budinya orang tua. Selama itu belum terjadi, tidak akan bisa anak itu membalas baik budi orang tua. Maka tetap tidak boleh, meskipun orang tua bersikap tidak adil, bersikap dolim kepada anak, maka anak tidak boleh memiliki rasa benci pada orang tua. Apalagi diwujudkan dalam perbuatan. Memiliki rasa benci saja tidak boleh. Karena kewajiban kita kepada orang tua itu bukan membalas keburukannya dengan keburukan, tidak. Tapi kewajiban kita adalah berbuat kebaikan pada orang tua. Begitu Mas Dimas ya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tadi? Yang kedua tadi, Pak Moderator. Saya ulangi sih, Ustaz ya. Jika seorang anak berperilaku buruk, apakah benar nanti di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan adalah orang tuanya? Baik, terima kasih. Hadis Nabi jelas menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ayah itu adalah pemimpin dalam keluarga, dia juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya dalam keluarga, terutama di dalam mendidik anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah dididik dengan sebaik-baiknya menurut kemampuan orang tuanya, artinya orang tua sudah melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin dalam keluarga untuk memberinya makanan, pakaian, tempat tinggal, atau ihsan itu tadi, berbuat ihsan kepada anak-anaknya, juga sudah sabar, juga memberikan kasih sayang yang penuh dengan keikhlasan kepada anak-anaknya. Tapi kok ternyata kemudian anaknya tetap tidak menjadi anak yang benar, orang tua sudah tidak punya tanggung jawab. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi orang tua akan bisa berlepas dari tanggung jawab manakala tugas orang tua di dunia sudah dilaksanakan. Meskipun kemudian anaknya menjadi anak yang turun angka atau anak yang tidak baik. Beda dengan ketidakbaikan anak itu lantaran pendidikan yang tidak baik yang diberikan orang tua. Ini dimintai pertanggungjawaban. Bisa orang tua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas perilaku anaknya karena kesalahan orang tuanya, bukan karena kesalahan anaknya, yaitu kesalahan orang tua dalam mendidik. Tapi orang tua bisa terlepas dari tanggung jawab
atas perilaku dan perbuatan anak-anaknya, manakala orang tua sudah melaksanakan tugasnya untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Sebagaimana para nabi, Nabi Nuh, anaknya Kan'an, menjadi anak yang kafir, tidak mau beriman. Apakah Nabi Nuh diminta pertanggungjawaban di sisi Allah atas anaknya yang kafir? Tidak. Karena Nabi Nuh sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak anaknya beriman. Akan berbeda dengan anak yang jelek, yang nakal, lantaran orang tuanya tidak mau beriman. Ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Jadi, tergantung kasusnya, Mas Dimas ya. Kalau kasusnya anak nakal itu disebabkan karena orang tua yang tidak peduli, acuh dan acuh, jelas dia diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau dia kenakalan anak itu bukan disebabkan karena peringatan orang tua sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Nabi Nuh sudah mendakwai anaknya dan istrinya, tapi tetap juga mereka kafir, itu tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi tergantung kasusnya. Demikian Mas Dimas, sukses selalu, mudah-mudahan juga saran bergabung dengan okay. Silakan, ada yang bikin tanya Ustaz. Ji, silakan. Sebutkan nama Ji. Tengah laptop. Kasih. Kenapa bisa pertandingannya? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si izin bertanya Ustaz, Samsudin saya Hasbi dari Batu Raden. Lama nggak ketemu sama Ustaz? Apa kabar? Mas dia. Lama nggak ketemu. Oh, saya ingin tanya. Saya sudah belajar tentang teori mendidik anak, baik secara psikologi Islam dan yang umum itu. Saya punya ulangi. Suaranya nggak masuk. Diulangi. Ini tadi Kak Anmut karena namanya nggak kelihatan yang kresek-kresek. Kirain yang kresek-kresek itu. Mas Hasbi dari Batu Raden nggak ada salah itu tadi. Ya. Itu mute Oppo itu A371. Itu namanya nanti habis ini kita jelaskan. Ya, monggo. Oppo. Masih mute, Mas. sedikit kesulitan satu dari anak saya itu yang perempuan itu agak sedikit berbeda dengan yang satu lagi. Jadi untuk belajar dan sebagainya itu ada sedikit permasalahan. Nah, saya selalu memberikan contoh bersama dan sebagainya. Nah, mungkin ada untuk menerangkan hati saya, Ustadz, barangkali ada amalan atau doa yang saya sekarang hanya tinggal berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak saya itu sesuai yang saya harapkan, kemudian dengan sesuaikan dengan kemampuannya dia gitu. Dari teori itu yang saya belajar itu saya terapkan kepada anak yang satu itu berhasil, tapi yang satu itu belum berhasil. Ya. Mungkin saya yang saya lakukan adalah berdoa meminta kepada Allah dan selalu seperti itu dan kesabaran yang sabar gitu, Ustaz. Barangkali ada doa atau yang saya lakukan untuk menenteramkan hati saya dan bersabar, jangan sampai marah mendidik anak karena ada yang beda dengan satu yang lain. Begitu Ustaz, terima kasih. Terima kasih, Mas. Monggo Ustaz. Terima kasih tentang amalan, meskipun kurang bisa menangkap saya, tapi paling tidak saya bisa sedikit paham dari pertanyaannya tentang doa ketika kita bagaimana biar mendidik itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira banyak dalam Al-Quran itu doa-doa tentang bagaimana kita memohon pada Allah agar diberi keturunan yang baik seperti Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kemudian
Rabbana hab lana min azwajina, atau Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni tubtu ilaika, dan seterusnya. Begini, memang mendidik itu tidak boleh hanya memperhatikan aspek filosofis, tapi juga aspek hikmatis. Aspek filosofis itu apa? Apa yang kita pelajari di lembaga pendidikan formal tentang bagaimana mendidik yang tertulis di dalam RPP dan lain sebagainya. Ya, kemudian sarpras yang lengkap, metode pembelajaran yang baik, kemudian segala sesuatu yang menunjang untuk suksesnya pendidikan yang secara zahir ya, itulah yang disebut dengan aspek-aspek filosofis. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek hikmatis. Hikmatis itu datangnya dari hati. Bagaimana keikhlasan seorang guru, seorang ustadz mendidik santri-santrinya. Kita banyak melihat pesantren-pesantren yang serba keterbatasan dalam hal sarpras, atau bahkan SDM-nya juga mungkin pas-pasan, tetapi mampu menolongkan pemimpin-pemimpin besar, ulama-ulama yang bisa jadikan teladan. Padahal ketika di pesantren, belajarnya di bawah pohon, belajarnya mungkin di masjid, belajarnya di ruang kelas yang tidak memenuhi standar nasional sama sekali. Tetapi kenapa kok dapat menelurkan ulama-ulama, orang-orang yang sukses? Ya itulah faktor hikmatisnya. Sementara mohon maaf, sekolah-sekolah dengan gedung yang bertingkat, gurunya minimal sarjana semuanya, kemudian didukung dengan teknologi yang sangat canggih, kuliahnya juga di perguruan tinggi yang sangat universitas favorit, ternama. Tapi ketika itu jadi pejabat malah banyak korupsinya. Ya, karena hanya mementingkan aspek filosofis. Maka kalau bisa, kita di pesantren, kita dalam mendidik anak itu mementingkan kedua-duanya, yaitu hikmatis filosofis. Hikmatis itu bagaimana kita mendidik dengan keikhlasan. Al-ikhlasu ruhul amal. Keikhlasan itu adalah roh dari setiap pekerjaan. Saya punya pengalaman mendidik ketika saya menjadi wali kelas 3 di sebuah lembaga pendidikan swasta. Murid saya waktu itu di zaman Orde Baru ya tahun 90-an masih biasa, masih banyak guru menempeleng muridnya, itu masih banyak. Bahkan saya tempeleng dia dengan keras. Sekarang anaknya menjadi santri saya, dia omong saja. Anaknya orang yang saya tempeleng itu. Dan bahkan yang satu lagi juga saya tempeleng juga, insya Allah mudah-mudahan ikhlas. Sekarang tugasnya di Polsek Aceh Barat. Dengan kita kalau ketemu selalu promo inggil itu. Dan selalu mengingat masa-masa ketika dulu bersama belajar. Jadi saya tidak mengatakan saya ikhlas menempeleng, tidak. Tetapi memang amal perbuatan itu akan menjadi hidup. Aspek hikmatisnya akan muncul manakala didasari dengan keikhlasan. Ikhlas suruh ulama. Tanpa keikhlasan, sehebat apapun lembaga pendidikan, semegah apapun gedung suatu lembaga pendidikan, kalau pembelajarannya, pendidikannya tidak didasari dengan nilai keikhlasan, ya hanya akan mengedepankan aspek filosofisnya. Yang justru bisa jadi nanti meskipun sekolah di lembaga pendidikan favorit, di universitas favorit, ternyata ketika dewasa menjadi seorang koruptor. Naudzubillah min dzalik, subhanallah. Maka siapapun kita, apakah guru, lembaga pendidikan formal SMP, SMA, SMK,
Apalagi di pondok pesantren, salah satu jiwa pesantren yang sangat penting adalah jiwa keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita. Demikian Mas Hasbi dari Batu Raden, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ustaz, di chat ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana menyikapi didikan orang tua yang salah mendidik anak laki-laki, Ustaz? Di monggo, Ustaz. Bagaimana menyikapi anak laki-laki yang salah asuh oleh orang tuanya? Bagaimana seorang guru begitu ya menyikapi didikan murid-muridnya yang laki-laki yang salah pendidikan dari orang tua. Orang tuanya. Berat kita di sekolah, yaitu bagaimana memberikan pendidikan yang baik, yaitu apa? At-ta'thir bi jami'il mu'athiratil mukhtalifah allati mahtaruha qasdan dinusa inda bi'atif la ala ayataraqo jisman wa ruhan wa khuluqan. Memang tugas kita di sekolah, di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, itu adalah at-ta'thir, memberikan pengaruh. Teruslah kita memberikan pengaruh terhadap anak-anak laki-laki yang mungkin salah asuh atau salah pendidikan. Apalagi di pesantren, ada ungkapan, kalau sudah nakal dimasukkan pesantren, atau orang tuanya ngancam, kalau kamu nggak manut, nanti saya masukkan pesantren. Ini statement yang salah. Pesantren itu bukan bengkel. Saya tidak setuju kalau dikatakan pesantren itu bengkel. Pesantren bukan tukang sulap. Pesantren itu lembaga kaderisasi ulama, pemimpin. Jadi jangan kalau sudah rusak baru dimasukkan pesantren. Itu tidak. Pesantren itu bukan bengkel, bukan lembaga pelayanan masyarakat, tapi pesantren adalah lembaga kaderisasi. Mestinya yang dimasukkan pesantren itu adalah yang unggul, yang pilihan. Ya, kalau memang ada pesantren sebagian yang menyiapkan diri untuk menjadi lembaga pelayanan sosial, memang ada, yaitu pesantren-pesantren tertentu yang memang khusus merawat mereka-mereka yang memiliki kekurangan seperti ketagihan terhadap obat-obatan, narkotika dan sebagainya, itu memang ada. Tapi secara umum pesantren itu bukan bengkel. Pesantren itu adalah lembaga kaderisasi. Bagaimana Al-Quran sebutkan, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak pantas umat Islam itu pergi perang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, kenapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka satu orang, ta'ifatul yatafaqahu fiddin, suatu kelompok yang yatafaqahu fiddin, yang memperdalam ilmu agama, liyumdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'alam yadarun, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka bisa menjaga diri. Jadi di pesantren itu untuk tafaqahu fiddin, mempersiapkan diri untuk menjadi mungzirul qaum, bukan dijadikan tempat untuk bengkel servis mereka yang sudah rusak. Saya secara pribadi tidak memiliki konsep itu untuk pengembangan pesantren. Bukan sebagai bengkel, tapi sebagai lembaga kaderisasi. Karena pesantren bukan lembaga pelayanan sosial. Meskipun ada sebagian pesantren yang warnanya seperti itu. Tapi pesantren yang ada di Haji Barang tidak demikian. Tetap memberikan pengaruh yang positif sebagaimana definisi pendidikan. At-ta'thir bi jami'il mu'athiratil mukhtalifah allati nahdaruha qasdan. Itu memberikan pengaruh terus memberikan pengaruh terus dengan pengaruh yang banyak dan terpilih. Untuk apa? Linusa ida bihatiflah. Untuk membantu peserta didik ala ayatar roko, berkembang jisman jasmani nyawa rohani nyawa khuluqan, dan juga berkembang akhlaknya. Kata kuncinya, jangan berhenti untuk mendidik. Nah, itu. Jangan berhenti untuk mendidik. Dan aspek yang penting dalam pendidikan itu tadi saya katakan adalah aspek hikmatis, yaitu yang dijiwai dengan keikhlasan, sarana prasarana yang lengkap, metode, kehebatan guru yang sarjana, magister dan seterusnya, itu nomor sekian. Yang paling utama adalah bagaimana keikhlasan
kita dalam mendidik. Segala sesuatu insya Allah kalau kita kasih dengan keikhlasan, insya Allah hasilnya juga akan baik. Makasih Bapak. Nggih. Barakallah Ustaz. Masih ada yang lain? Monggo Bapak Ibu jamaah online sekalian untuk bertanya secara langsung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya, sudah 1 jam ini. Iya. Ini menambahkan saja, mohon untuk diberi pencerahan kembali terkait dengan pertanyaan Bapak dari Cikidang itu, ya, yang dari Cikidang terkait dengan warisan. Apabila setelah meninggal orang tua, kemudian hartanya dibagi secara syariat, tapi kemudian pihak laki-lakinya ikhlas, nah itu kan mungkin salah satu solusi, itu boleh apa tidak? Ya sudah, saya nggak apa-apa, kemudian kita bagi rata saja, mungkin itu solusi yang bisa diberikan kepada penanya. Nah, itu yang seperti itu dibenarkan nggak oleh syariat? Ketika masing-masing ahli waris sudah mengetahui secara syariatnya, tapi kemudian pihak yang mendapatkan banyak, laki-laki, sudah, nggak apa-apa, ini bagian saya seperti ini, tapi monggo, sekarang bagi rata saja. Nah, seperti itu bagaimana? Monggo untuk dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kahar ya? Ini suaranya Pak Kahar ini. Iya, tapi namanya Asus Talk sih. Ustaz Kahar ya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Kahar. Saya selama di Haji Barang 12 tahun didatangi 2 kali oleh orang yang hendak membagi waris yang menginginkan dibagi rata. Dalam saran saya tetap berpegang pada Al-Quran, yaitu lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang penting dibagi dulu sesuai dengan syariat Islam. Kalau nanti akan kemudian setelah dibagi, kok kakak-kakaknya, adik-adiknya yang laki-laki kemudian mengurangi bagiannya untuk diberikan kepada adik atau kakak atau saudaranya yang perempuan dengan penuh keikhlasan, itu boleh. Tapi saya sarankan setelah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Adapun diberikannya rata itu diberikannya menambah pada saudara yang perempuan itu setelah dibagi rata sesuai syariat Islam. Itu yang kami sarankan dan kebetulan dilaksanakan. Alhamdulillah dilaksanakan. 1 Ciberung, 1 Haji Barang Kulon itu dibagi rata dulu. Setelah dibagi rata, saudara-saudaranya yang laki-laki bagi sesuai syariat dulu mungkin ya. Salah bagiannya untuk diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Adapun kalau langsung agreement kita bagi secara merata saja dengan keikhlasan, saya kebetulan tidak merekomendasikan begitu. Tapi kalau umpamanya itu diperbolehkan, saya mohon pencerahan dari Pak Kahar yang di KUA. Tapi selama pengalaman kami di Haji Barang demikian berat, saya minta bantuan Pak Kahar bagaimana pencerahannya. Kalau agreement awal semuanya sama-sama ikhlas, boleh apa tidak. Tapi pengalaman kami tetap kami sarankan untuk dibagi sesuai syariat dulu. Setelah dibagi sesuai syariat, baru yang laki-laki secara ikhlas dan kesadaran menambah atau mengurangi bagiannya dan diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Adapun agreement dulu dibagi sama rata baru ditanfid dilaksanakan, saya belum pernah merekomendasikan untuk itu karena saya khawatir bahwa keliru. Barangkali kalau menurut hukum Islam boleh, barangkali saya belum menemukan hadisnya, barangkali Ustaz Kahar pernah, tolong saya dibantu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nanti dilanjut Ustaz Kahar karena berhubung waktu sudah habis. Ya, jadi karena sudah 1 jam. Monggo Ustaz Samsudin untuk kata-kata yang pesan terakhir dalam kajian ini. Terakhir. Terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada benarnya dari sisi Allah semata. Kesalahan dari saya pribadi.